Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Susi Ariyanti, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2, kelas 01 PPKN Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di SMP Muhammadiyah 2 Batu Retno, kelas 7B, materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selamat menyaksikan, mohon kritik dan sarannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Baik, kita hari ini akan melakukan pembelajaran PPKN. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita mengecek kerapian dan juga kebersihan kelas terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai berdoa. Terima kasih kepada Mas Deka karena teman-temannya sudah dipimpin untuk berdoa. Sekarang saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Gading, Ana. Gading sama Ana. Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya, semoga lekas sembuh. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan kalian berdiri. Ulama suci gagah perwira di seluruh tanah Indonesia. Baik, kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional. Untuk selanjutnya, coba lihat di depan. Sebutkan sila-sila Pancasila. Sudah bisa semua atau belum? Sudah bisa? Coba kita sebutkan bersama-sama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. yang dipimpin oleh iman, kesabaran, kebahagiaan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, kalian semua sudah hafal sila-sila Pancasila. Nah, coba lihat gambar di depan. Analogi itu adalah apa? Perumpamaan. Coba lihat di depan. Ada gambar apa itu kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ada sebuah rumah yang berwarna merah putih, kemudian di bawahnya terdapat fondasi agar rumah kokoh. Baik, terima kasih Mas Radit. Tepuk tangannya dulu untuk Radit. Ya. Kalian lihat di depan itu ada sebuah rumah berwarna apa itu? Merah putih. Merah putih, seperti warna bendera Indonesia. Diibaratkan di bawahnya ini, ada apa ini di bawah ini? Fondasi. Setiap membangun rumah pasti ada fondasinya. Tujuannya apa? Agar rumah tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Nah, kalian semua mengerti ya? Nah, kemudian di sini analoginya ada warna merah putih, ada fondasi. Artinya di Indonesia sendiri sebagai suatu negara agar kuat memerlukan fondasi yang kokoh juga. Fondasinya apa nanti? Nanti kita akan belajar setelah ini. Coba kita amati gambar selanjutnya. Ada berapa gambar itu? 2. Ada 2 gambar. Ada yang kira-kira bisa menjawab itu gambar apa?
Silakan Mas Syarul. Jawab. Gambar 1, guru menunjukkan lingkungan sekolah yang kotor. Gambar 2, siswa menggotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Tepuk tangan dulu untuk Mas Syahrul. Tepat sekali. Gambar pertama tadi gambar apa? Guru. Lah, guru di situ menunjukkan lingkungan sekolah yang kotor. Kemudian gambar kedua, siswa bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Bergotong royong. Gotong royong itu merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam dasar negara kita. Di sini, gotong royong. Ada yang bisa membacakan gotong royong itu apa? Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Coba sebutkan bentuk-bentuk gotong royong di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih kepada Mbak Nafisa sudah membantu membacakan di sini. Gotong royong adalah bentuk kerja sama. Yang namanya kerja sama biasanya bisa dilakukan satu orang atau harus lebih dari satu orang? Lebih dari satu orang agar pekerjaan tersebut cepat selesai dan juga lebih ringan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Sebutkan bentuk-bentuk gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Ada yang bisa menjawab? Mas Rizky silahkan menjawab. Membersihkan halaman sekolah bersama, membantu teman yang kesulitan, merapikan ruang kelas bersama. Baik, tepuk tangan untuk Mas siapa ada? Mas Rizky? Ya. Betul sekali. Tadi contohnya adalah kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian apa? Membantu teman yang mengalami kesulitan. Termasuk lagi apa? Merapikan lingkungan kelas. Nah, di kelas itu kalian pasti punya regu piket, ya atau tidak? Nah, regu piket itu tujuannya apa? Saling membantu agar pekerjaan lebih mudah, kemudian kelas kalian menjadi lebih bersih. Nah, kita hari ini akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dari tadi kalian sudah membahas tentang apa? Gotong royong. Nah, gotong royong itu merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan itu adalah nilai asli dari masyarakat Indonesia yang sejak dulu sudah ada. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap mandiri, menganalisis, dan menyajikan hasil analisis penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nah, untuk sebelum ke materi, ini nanti Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian selama mengikuti pembelajaran bagaimana, maupun melakukan diskusi kelompok. Kemudian pengetahuan, nanti akan ada evaluasi di akhir pembelajaran. Dan juga yang terakhir adalah nilai keterampilan. Nah, nanti Ibu ambil selama kalian melakukan diskusi maupun presentasi. Untuk selanjutnya, kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti kalian bisa amati di slide di depan. Bisa kan dibaca di slide di depan? Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar. Pembukaan hukum dasar ini nanti yang akhirnya akan menjadi apa kita kenal dengan istilah Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta itu nanti ada berapa sila? Ada 5 sila, betul sekali. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian mulai dari sila yang kedua sampai sila kelima itu nanti sesuai dengan
sila-sila yang terdapat dalam Pancasila pada saat ini. Nah, berarti ada perbedaan, ya atau tidak? Ada perbedaan antara Pancasila yang selama ini kalian tahu dengan yang hukum dasar yang waktu itu dinamakan Piagam Jakarta. Perbedaannya terdapat pada sila keberapa? Ke-1. Kalau saat ini sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, dulu adalah kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI. PPKI sebagai lembaga yang pada saat itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita merdeka itu pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Kemudian PPKI melakukan sidang sehari setelah dilakukannya proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dari hasil sidang itu menghasilkan 3 keputusan. 3 keputusan tersebut bisa kalian lihat di slide. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden. Ada yang tahu presiden pertama kita siapa? Ir Soekarno. Dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Betul sekali. Dan hasil sidang yang terakhir adalah apa? Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, yang mana adalah anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dan banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, di sini yang selanjutnya seperti kalian lihat di sini. Ini adalah rumusan Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tepatnya alinea keberapa? Ada yang tahu alinea keberapa? Alinea ke-4. Alinea ke-4. Kalian kan setiap hari Senin mengikuti upacara bendera kan? Ya kan? Pasti ada yang namanya pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana, masih semangat atau tidak? Masih konsentrasi? Nah, untuk mengembalikan konsentrasi kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, Ibu punya permainan. Ada yang namanya tepuk semut. Karena semut itu besar atau kecil? Kecil. Tepuknya biasa saja. Ini ya. Kalau gajah, kemudian tepuk gajah. Gajah itu besar atau kecil? Lebar, besar. Berarti ini ya. Kemudian yang terakhir, tepuk jerapah. Jerapah itu tinggi. Berarti mengerti? Bisa ya? Oke, sekarang ayo kita coba dulu ya. Kita mulai bareng-bareng. Pertama, tepuk semut. Tepuk gajah. Tepuk jerapah. Balik lagi, tepuk semut. Tepuk gajah. Tepuk jerapah. Tepuk gajah. Tepuk semut. Tepuk jerapah. Tepuk jerapah. Tepuk semut. Bah, bagus, luar biasa sekali. Kalian masih semangat. Silahkan duduk kembali.
Untuk selanjutnya kalian amati video berikut ini. Kalian amati video ini ya. Nanti ini untuk Undang-Undang diskusi Haluan kelompok. Ideologi Pancasila menuai pro dan kontra. Hari ini DPR bersama sejumlah kementerian terkait akan kembali membahas lanjutan RUU HIP. Jelang pembahasan lanjutan RUU Haluan Ideologi Pancasila, masa yang menolak hingga siang ini masih terus berdatangan di gedung DPR RI Senayan. Masa yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis menolak RUU HIP karena dinilai berpotensi membangkitkan komunisme. Masa menanti keputusan pimpinan DPR RI bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkumham terkait lanjutan rancangan undang-undang ini. Hingga saat ini unjuk rasa menolak pembahasan RUU HIP masih terus berlangsung. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terus menuai polemik. Sejumlah elemen masyarakat mendesak pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU yang dituding mengotak-atik Pancasila. Gelombang unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terus terjadi di penjuru negeri. Tak hanya di ibu kota, gelombang unjuk rasa oleh elemen masyarakat terjadi di sejumlah daerah. Masa mendesak pemerintah dan DPR berhenti membahas RUU HIP yang dituding mengandung upaya melemahkan dan mengotak-atik Pancasila sebagai dasar negara. Masa juga mengecam DPR karena meloloskan RUU HIP dalam prolegnas. Penolakan pembahasan RUU HIP juga didukung Ormas Islam Nasional. Baik, kalian sudah mengamati videonya tadi ya? Sudah jelas? Nah, sekarang kalian silahkan membentuk kelompok yang heterogen ya. Sudah berkelompok semua? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini ya. Nanti kalian lihat di sini ada pengamatan video, tadi sudah kalian lakukan. Terus ini ada pertanyaan, nanti silahkan didiskusikan dengan teman kelompok. Nah, nanti saya bagikan dulu, kalau ada yang merasa kesulitan nanti boleh ditanyakan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah mulai mengerjakan? Sudah. Ya, nah, sambil buka buku ya, sambil buka buku dan juga browsing. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah sampai mana? Mulai mengerjakan? Sudah mengerjakan. Ini bisa sambil browsing dan juga buka bukunya ya. Ini kelompok 1 sudah mengerjakan? Sudah, coba lihat pekerjaannya. Sampai nomor berapa ini? Nomor 3. Oke. Ini bagus, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ini nanti ada penilaiannya juga ya sambil kerja kelompok ya. Semuanya harus mengerjakan, jangan cuma 1 atau 2 orang. Kelompok 3 sudah sampai nomor berapa? Sudah nomor 3. Ya, mari ya sambil saya lihat. Bagus, lanjutkan lagi. Ini kelompok 4 ya, sudah sampai nomor berapa? 4, coba lihat pekerjaannya sambil saya cek. Oke. Ya, bagus pekerjaannya. Bagaimana semuanya? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi ya. Untuk kelompok 1 silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Syahma dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Uraikan isi dalam video tersebut. Jawaban. Perdebatan tentang rancangan Undang-Undang RUU Haluan Ideologi Pancasila. Pertanyaan nomor 2.
Temukan apa yang menjadi masalah dalam video tersebut. Jawaban: Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dari satu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan. Urutannya pun tak boleh diubah. Pertanyaan nomor 3. Telaah apa yang menjadi penyebab masalah tersebut? Jawaban: adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut tertulis dalam bab 2 pasal 7 serta tidak adanya TAP MPRS nomor 25 MPRS 1996 dalam RUU HIP itu. TAP MPRS yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme atau marxisme itu merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pertanyaan nomor 4. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jawaban: 1. Kita harus mempertahankan ideologi Pancasila sesuai dengan hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945. Nomor 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu untuk menghadapi ancaman terhadap dasar negara. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Baik, silakan. Menurut kelompok kalian, mengapa pasal 7 menimbulkan kontroversi? Baik, terima kasih Mas Riki sudah memberikan pertanyaan. Bagaimana kelompok 1? Silakan didiskusikan dulu. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompok dulu. Kelompok lain sambil memperhatikan ya. Nanti kalau mau bertanya lagi boleh. Bagaimana? Sudah? Jawab: dari sumber yang kami pelajari, pasal 7 tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunisme Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau marxisme, leninisme sehingga dikhawatirkan paham komunis akan berkembang lagi di Indonesia. Bagaimana Mas Riki dari kelompok 3, sudah puas belum dengan jawabannya? Sudah puas? Baik, tadi jawabannya karena di situ tidak menampilkan TAP MPR ya, nomor 25 tahun 1966, terutama pada pasal 7. Baik, untuk kelompok 1 ini tadi jawabannya sudah bagus sekali, kemudian cara penyampaiannya di depan kelas sudah bagus. Untuk menjawab pertanyaan dari temannya juga sudah bagus. Nanti kelompok lain bisa mencontoh kelompok 1 ya mungkin ya untuk penampilan selanjutnya. Ini masih ada pertanyaan lagi tidak untuk kelompok 1? Tidak? Cukup? Baik, sebelumnya berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 terima kasih, silakan untuk kembali ke tempatnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk giliran selanjutnya giliran kelompok 3, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Nurman. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pertanyaan nomor 1. Uraikan isi dalam video tersebut. Jawab: pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar RUU haluan ideologi Pancasila yang menuai kontroversi dan penolakan dari masyarakat. 2. Temukan apa yang menjadi masalah dalam video tersebut. Jawab: pasal 7 yang memuat setidaknya 3 kata kunci, yakni Trisila, Ekasila, dan ketuhanan yang berkebudaya ini dikritik karena dianggap merujuk pada rumusan Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Usulan RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Telah apa yang menjadi penyebab masalah tersebut? Jawab, pada pasal 7 mengandung kontroversi karena berisi 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila yaitu nasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagai dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong. 4. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 1. Menerapkan Pancasila sesuai yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjaga persatuan dalam masyarakat agar tidak mudah terpecah belah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oh ya, silakan. Saya. Ya, Nafisa silakan. Menurut kelompok kalian, manakah solusi yang terbaik? Baik, kepada kelompok 3 silakan untuk diskusikan dulu. Jawab, menjaga persatuan dalam masyarakat agar tidak mudah terpecah belah. Menjaga persatuan dalam masyarakat agar tidak mudah terpecah belah. Baik, itu solusi terbaik menurut kalian. Coba sekarang sebutkan sikap-sikap yang perlu dikembangkan agar dalam masyarakat itu tidak terpecah belah. 1. Saling menghargai. 2. Toleransi. 3. Mengedepankan kepentingan umum. Oh, baik, berarti ada 3 sikap yang harus dikembangkan ya. Untuk kelompok 3 sudah sangat baik sekali. Baik dari kemampuan, ini sambil saya nilai juga ya prosesnya ya. Dari kemampuan untuk menyampaikan hasil diskusi, kemudian ketepatan materi dan juga kemampuan menjawab pertanyaan. Kemudian sekarang kelompok 3 sudah selesai. Silakan teman-teman yang lain untuk bergabung. Baik, tadi presentasi kelompok sudah selesai. Kalian sudah sangat baik sekali ya, dari semua kelompok yang tampil itu sudah sikapnya sudah sangat baik. Kemudian materi penguasaan terhadap materi sangat baik, kemampuan argumentasi juga sangat baik. Sekarang selanjutnya adalah evaluasi hasil diskusi. Menurut kalian pembelajaran dengan diskusi kelompok tadi bagaimana? Lebih mudah dipahami atau tidak? Lebih menyenangkan atau membosankan mungkin? Lebih menyenangkan. Baik. Yang kedua, kita kenapa toh perlu mempertahankan Pancasila kira-kira tadi dari hasil diskusi? Kalau dari tadi hasil presentasi kelompok itu kan yang pasal 7 kalau tidak salah, pasal 7 ya. Pasal 7 itu menimbulkan kontroversi karena di sana tidak dicantumkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966 yang mengatur tentang larangan partai komunis atau pembubaran partai komunis. Sedangkan pada dalam ideologi Pancasila komunis itu dilarang. Sekarang untuk selanjutnya adalah refleksi. Kira-kira kita pembelajaran hari ini bagaimana? Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari?
Ada yang bisa membantu menjawab apa yang sudah dipelajari hari ini? PPKI Piagam Jakarta, penetapan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Baik Mas Radit, terima kasih sudah dibantu menjawab. Tepuk tangannya untuk Mas Radit. Luar biasa, kita tadi sudah belajar tentang PPKI, kemudian Piagam Jakarta, dan yang terakhir adalah penetapan Pancasila pada 18 Agustus tahun 1945. Betul sekali. Kemudian, adakah yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Bagus, luar biasa, tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk selanjutnya ini ada soal evaluasi ya, evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti linknya, link Google Form akan Ibu kirimkan ke WA grup kalian. Kalian kerjakan atau mungkin nanti bisa langsung dikerjakan di komputer ya, di komputer depan kalian. Nanti dikerjakan secara bergiliran. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Dan jangan lupa untuk belajar materi kita selanjutnya ya, sambil browsing di internet. Punya HP semua kan? Punya, bagus. Nanti bisa browsing di rumah ya, sambil pelajari buku yang kalian punya ataupun dari sumber-sumber lain, bisa membaca koran, majalah, dan sebagainya. Nah, berarti tandanya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oleh karena itu kalian boleh bersiap-siap. Selanjutnya kita berdoa. Untuk ketua kelasnya silakan untuk teman-temannya dipimpin berdoa. Baik, terima kasih Mas Deka, teman-temannya sudah dipimpin untuk berdoa. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.